Shalom semuanya, sebelum kita ikutin ibadah online pada hari ini, pastiin kalau tangan kita semua itu bersih, nggak ada virus atau kuman. Buat teman-teman yang belum cuci tangan, silahkan cuci tangan. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu SOP cuci tangan yang benar, ini adalah cara yang benar. Yang pertama, silahkan basahi tangan dengan air, lalu dikasih sabun cuci tangan. Jangan sabun colek, nanti tangannya kering. Lalu yang kedua, gosok kedua telapak tangan untuk meratakan sabun. Jangan buru-buru, tapi gosoknya juga jangan terlalu lama, nanti takutnya keluar jin. Yang ketiga, cuci tangan hingga ke sela-sela jari. Jangan sampai ada ketinggalan, make sure bahwa jari-jari sela-selanya juga bersih. Lalu jangan lupa gosok bagian punggung tangan, keduanya, kiri dan kanan. Jangan lupa. Setelah itu, ya bilas, jangan sampai nggak dibilas. Masa sabun masih ada di tangan udah pegang barang-barang, nanti tangannya lengket, barangnya ikut lengket, nggak ada gunanya cuci tangan. Buat teman-teman juga yang mungkin kerja dan harus hadir ke kantor atau kerja di lapangan dan sebagainya, harap lakukan physical distancing. Maksudnya adalah kasih jarak 1-1,5 meter ke orang-orang kalau misalnya lagi ngobrol. Karena mungkin bisa muncrat kalau dia ngomong. Nanti di muncratannya itu bisa ada virus atau kuman, yang itu berbahaya. Nah, info berikutnya silakan teman-teman baca dengan seksama. Intinya, kalau kita udah ngerasain gejala-gejala seperti ini, kita langsung ke rumah sakit biar bisa ditangani secara medis. Buat teman-teman yang lain, gunakan masker kalau kita keluar rumah. Make sure pakai masker, jangan sampai enggak. Lalu cuci tangan juga pakai sabun. Ingat juga lakuin social distancing, atau memang kalau terpaksa ngelakuin physical distancing. Yang terakhir ini, hindari makan lagi mentah ya, kalau kita bisa disangka orang kanibal. Dan yang harus dilakuin ketika ibadah online ini, yang pertama adalah mendengarkan. Ya udah pasti. Ya nonton juga sih, ya tapi dengerin juga. Yang kedua, fokus. Lalu yang ketiga, mencatat. Boleh siapkan hati kita, karena kita juga akan menyembah Tuhan. Dan yang jangan dilakuin, yang pertama, jangan ngobrol. Ya lagian ngobrol sama laptop masa kayak orang gila. Yang kedua, jangan nonton Money Heist, karena nanti aja nontonnya maksudnya. Yang ketiga, jangan main games, push ranknya nanti aja. Yang keempat, makan atau nyemil, jangan, karena teman-teman gak di bioskop. Yang kelima, main sosmed, nanti dulu aja ditahan untuk main sosmednya. Untuk teman-teman yang mau persembahan, teman-teman bisa transfer ke rekening bank BCA di bawah ini. Nah, buat teman-teman yang belum terdaftar cool, silakan hubungi nama-nama ini. Kita juga tetap cool walaupun keadaan seperti ini, tapi coolnya tuh nggak ketemu langsung, melainkan kita melalui Zoom. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cool, bisa langsung hubungi nama-nama ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kita untuk dapetin updatean terbaru seputar GMCC TAC. Dan jangan lupa, konten yang teman-teman dengar pada hari ini kita upload juga di Spotify berupa podcast. Nah, kalau misalkan teman-teman mau follow, silakan follow, karena kita juga nggak cuma upload bahan sharing, tapi kita juga upload tema-tema yang menarik seputar kehidupan sehari-hari setiap minggunya. Shalom teman-teman, senang banget bisa ketemu kalian hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kita, baik itu dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan bersuka cita maupun keadaan berduka cita, Dia selalu ada bersama kita. Maka itu ayo kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap berkat-Mu Bapa, atas setiap kemurahan-Mu Bapa, atas nafas baru yang boleh Tuhan berikan atas hidup kami ya Tuhan. Kau sungguh baik, Kau teramat baik ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu akan jamahan-Mu Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau yang penuhi kami Bapa, penuhi kami dengan Roh-Mu lebih lagi. Penuhi kami dengan kasih-Mu Bapa, peluk kami dengan kasih-Mu Bapa. Nyatakan diri-Mu atas hidupan kami ya Tuhan. Kami rindu akan perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadahi dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya,
Oke, shalom teman-teman TAC. Berjumpa lagi di TAC Ibadah Online. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk, kita siapin hati kita masuk hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini. Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan, dapat ibadah online kembali Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan ini bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ini rancangan daripadamu Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Tuhan apapun yang kami kerjakan Tuhan di minggu-minggu ke depan Tuhan. Engkau berkati Tuhan lebih lagi Tuhan kesehatan kami Tuhan, semua tubuh jiwa raga kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku mau sharing sedikit. Sebenarnya di minggu kemarin udah di-sharingin Kok Kris tentang kalian udah tahu belum tentang apa? Nah, tentang bersyukur. Nah, tentang bersyukur itu udah dibahas Kok Kris minggu kemarin. Bagi kalian yang kira-kira belum bisa ikut ibadah online minggu kemarin, nah boleh tuh di-scroll lagi ke atas atau ke bawah karena masih ada videonya ibadah online minggu lalu. Nah, di sini pada kesempatan kali ini aku mau sharingin tentang The Chosen. Nah, sebenarnya The Chosen itu apa sih? Pasti kalian udah sering denger juga sih, The Chosen itu orang-orang yang dipilih. Nah, dipilih kayak gimana? Dipilih yang seperti apa gitu, dan dipilih oleh siapa? Nah, sebenarnya dari yang di-sharingin Kok Kris tentang bersyukur, itu ada hubungannya dengan The Chosen ini. Jadi sebenarnya hubungan The Chosen sama Grateful itu apa sih? Nah, jadi mungkin kita udah sering dengar dari beberapa pengkhotbah gitu, banyak banget yang bawain tema The Chosen ini. Tapi aku mau tekenin lagi, The Chosen di sini bener-bener sangat penting karena kalau misalkan kita udah tahu makna dari The Chosen ini, nah kita bener-bener hidup kita tuh bakal berubah, percaya banget sama aku. Nah, terus selanjutnya aku mau kasih tahu sebenarnya hubungan The Chosen sama Grateful itu apa. Jadi mungkin yang ada di pikiran kalian pertama kali kalau misalkan dihubungin The Chosen sama Grateful, itu pastinya karena kita dipilih otomatis kita juga harus bersyukur gitu. Tapi kembali lagi ke awal. Nah, kita bisa bersyukur, tapi kalau misalkan kita nggak ngerti pengertian dari The Chosen itu sendiri, pastinya kalian juga bakal bingung di endingnya. Nah, di sini aku ada pertanyaan. Kira-kira kalian tahu nggak maksudnya The Chosen mengapa dipilih, terus udah gitu dipilih buat apa, dan juga dipilih oleh siapa? Nah, di sini aku ada satu ayat, yaitu di 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Di sini dikatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Nah, di ayat ini udah jelas banget ya, dikatakan di kalimat awalnya itu, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi maksudnya bangsa yang terpilih itu apa? Kalian itu udah dipilih Tuhan sebagai manusia-manusia yang terpilih itu untuk hidup bersama-sama di kerajaan Allah. Jadi jelas banget ya ayatnya, kita dipilih Tuhan. Nah, terus selanjutnya itu kira-kira dipilih buat apa sih? Nah, dipilih buat apanya itu, Tuhan itu milik kita, buat kita bisa memberitakan perbuatannya yang udah Tuhan kasih ke kita. Nah, salah satunya lewat apa? Ya, salah satunya itu bersyukur. Jadi lebih jelas lagi ya hubungan dari The Chosen tadi sama Grateful. Kita bisa bersyukur, lewat bersyukur itu kita juga bisa memberitakan firman Tuhan. Terus udah gitu, aku juga mau ajak kalian semua, salah satunya selain bersyukur, kalian juga bisa di tengah-tengah pandemik ini, mungkin kalian nggak ngapa-ngapain di rumah. Terus udah gitu mungkin juga ada yang kuliah online, ada yang belajar online, ada juga yang kerja online. Nah, itu kan waktunya banyak banget tuh. Nah, kalian bisa mempergunakan sosial media kalian
yang tadinya mungkin kalian cuman sharing kehidupan kalian doang kayak gimana, terus keseharian kalian kayak gimana. Nah, daripada dibuat konten media yang negatif, mendingan lebih baik aku mau ajak kalian semua kayak coba aja setiap hari sharingin 1 atau 2 ayat. Percaya sama aku karena aku udah mempraktekannya sendiri. Kalau misalkan kita coba-coba sharing 1-2 ayat, pasti ada di antara kita yang emang membutuhkan support dari kita, terus udah gitu motivasi dari kita. Nah, melalui ayat ini kita juga bakal menggerak hati-hati teman-teman kita yang ada di sosial media gitu. Nah, salah satunya dengan mengabarkan firman Tuhan. Terus udah gitu, kita juga bisa chatting teman-teman kita, karena mungkin pasti kangen banget kan, udah lama nggak ketemu. Nah, itu kita bisa chatting teman-teman kita bisa sharing, oh hari ini gue kayak gini loh, terus udah gitu gue dapetin sesuatu loh gitu. Nah, kalau misalkan aku juga mau kasih tahu ke kalian, kalau misalkan teman kalian mau curhat, nah coba aja sebagai pendengar yang baik. Kita bisa dengerin dia, kita bisa kasih saran ke dia, pasti itu sangat membangun dia banget kan. Apalagi aku percaya banget kalau misalkan hari-hari ini tuh bener-bener banyak banget orang yang kesepian. Kesepian kenapa? Karena yang tadinya dia bisa enjoy sama teman-temannya, dia bisa pergi hangout sama teman-temannya, dia bisa makan-makan bareng sama teman-temannya. Tapi karena pandemik ini, dia jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Mesti di rumah aja, terus udah gitu nggak ngapa-ngapain di rumah, cuman sebatas mungkin 1-2 jam atau 3 jam atau 4 jam itu dia melakukan online class, terus udah gitu kerja online. Nah, otomatis kan banyak waktu banget yang terbuang. Di sini juga aku mau jelasin, maksudnya terpilih itu juga kayak aku punya contoh nih, ilustrasi. Ilustrasinya itu misalkan kalian hobi olahraga. Nah, olahraganya itu misalkan contoh basket. Nah, di basket ini kalian benar-benar mempunyai talenta di basket ini. Nah, kalian bisa mengembangi basket ini dengan misalkan ada turnamen atau ada rekrutmen internasional tim inti. Nah, dari situ kalian misalkan daftar. Nah, kalian daftar dari 1.000 orang, misalkan yang kepilih cuma 10 orang. Nah, di situ tiba-tiba kalian kepilih. Nah, itu bisa menjadi arti The Chosen itu sendiri. Tapi ingat, The Chosen di sini kita dipilih. Terus udah gitu nggak cuman kita doang yang bangga sama diri kita sendiri, nggak cuman kita doang yang tahu potensi kita, tapi orang-orang di sekitar kita juga dapat terkena dampaknya. Emang kita bersyukur, kita bangga dengan diri kita sendiri bisa melampaui 1.000 orang yang dipilih 10 orang doang. Nah, tapi terlebih pasti keluarga kalian, sahabat kalian, teman-teman kalian, kerabat kalian pasti lebih bangga lagi karena mempunyai kalian yang emang terpilih sebagai tim inti. Nah, sama juga halnya dengan kerohanian kita yang emang dipilih sama Tuhan. Nah, kita itu dipilih sama Tuhan, kita bisa ada sampai saat ini, kita bisa masih kumpul sama keluarga, masih bisa makan sama keluarga sampai saat ini, masih diberi kesehatan. Itu benar-benar suatu pilihan dari Tuhan. Karena aku percaya dunia makin kesini itu makin susah buat bikin kita dekat sama Tuhan. Malahan bakal menjauhkan kita sama Tuhan gitu dunia saat ini. Nah, aku tuh mau ngomong juga kalau misalkan kalian tuh berharga, kalian itu mempunyai value dalam hidup kalian. Nah, kalian harus ngembangin itu agar menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kalian gitu. Nah, terus udah gitu, aku juga mau sampein kalau misalkan kalian nih udah tahu, sekarang kan udah tahu dong sebenarnya terpilih buat apa gitu kan, dan dipilih siapa. Pastinya dipilih Tuhan. Nah, kita hidup di dunia ini dipilih Tuhan. Kenapa Tuhan itu rela mati buat kita, buat orang-orang berdosa yang emang gak ada apa-apa gitu. Tapi Tuhan rela mati buat kita, dan emang kita tuh emang orang-orang terpilih buat memberitakan firman-Nya gitu. Jadi aku mau ajak kalian buat sama-sama
beritain firman Tuhan lewat apa? Lewat mungkin pembicaraan kalian di keluarga, mungkin sosial media kalian, mungkin grup-grup kalian yang ada sekarang, misalkan grup Line, WhatsApp, atau Instagram kalian bisa posting-posting kata-kata motivasi lewat firman-firman Tuhan yang ada di Alkitab. Terus selanjutnya, aku juga mau kesaksian dikit. Jadi, aku itu sekarang semester 6. Terus dulu, jadi semester 2, aku ketemu satu sahabat, satu temen. Dia itu memang beda agama sama aku. Nah, dari beda agama itu, ternyata kita bisa blending gitu, bisa jadi satu gitu. Saling sharing, terus udah gitu, saling curhat gitu kan. Terus ada di suatu ketika yang emang dia tuh emang sering curhat ke aku tentang masalah hidupnya dia. Terus udah gitu kadang-kadang emang aku nggak kasih kasih solusi gitu atau kata-kata motivasi. Pada suatu ketika namanya hidup pasti ada masalah kan. Nah, suatu saat itu aku emang lagi ada masalah juga. Terus udah gitu dia pas-pasan curhat yang emang dia tuh tipikal orang yang kalau misalkan curhat langsung kayak panjang lebar gitu, dan aku tuh tipikal orang yang kebalikannya. Kalau misalkan cerita A dulu dijawab baru B gitu, baru dijawab lagi. Aku tuh nungguin dia sampai akhir, terus udah gitu baru aku kasih solusi atau motivasi gitu. Tapi suatu ketika ini pas aku juga lagi ada masalah, aku tuh nggak bales chat dia sampai 2 hari. Aku nggak bales, dia masih chat terus kan, masih cerita tentang masalahnya dia. Terus udah gitu aku bales tuh, terus aku bales cuman kayak di sini aku sempat berbohong sih sama dia. Jadi kayak chatnya tadi ketutup sama chat yang lain. Terus udah gitu cuman bales, selanjutnya aku bales begitu. Terus udah gitu aku nggak kasih solusi apa-apa. Setelah aku nggak kasih solusi apa-apa, terus tiba-tiba seminggu ke depan dia tuh chat aku lagi. Dia bilang, Vin sorry ya kalau misalkan gue suka curhat ke lu, terus udah gitu suka kayak minta solusi, minta pendapat gitu, padahal gue nggak tahu masalah lu apa gitu. Aku tuh bilang iya nggak apa-apa, karena kan kita juga temen gitu kan, biasa. Terus udah gitu lewat seminggu lagi tuh, jadi 2 minggu dari kejadian itu aku tuh langsung tiba-tiba lagi doa diingetin Tuhan, ada satu nama yang kamu belum sebut gitu di doa kamu gitu. Terus udah gitu aku mikir-mikir dong, siapa ya kira-kira gitu kan. Karena kalau misalkan aku berdoa, keluarga udah pasti aku doain. Terus kalau misalkan aku berdoa, diri aku sendiri pasti aku doain. Dan teman-teman aku yang emang lagi kesusahan pasti aku doain. Nah, tapi mungkin karena udah seminggu lewat kesusahannya dia, jadi aku udah lupa gitu sama dia. Terus dia tuh orang yang nggak banget aktif di sosial media, contohnya kayak Instagram gitu. Nah, kalau misalkan selama aku temenan sama dia dari semester 2 sampai semester 6 ini, ya kehitung kira-kira 5 atau sampai 7 Instastory doang. Pada saat itu, setelah aku selesai berdoa, aku mau tidur, biasanya itu aku main HP dulu, buka-buka Instagram, terus udah gitu lihat Instastory orang. Terus tiba-tiba setelah story keempat dari temen aku, muncul tuh story dari dia. Nah, story-nya itu ada kata-kata kayak kesedihan gitulah. Pokoknya kalian pasti tahu kan, banyak anak-anak muda yang sering update kesedihannya gitu. Nah, kayak gitu tuh contohnya. Nah, terus udah gitu dalam hati aku langsung kayak kepikiran, apa Tuhan bilang dia ya orangnya gitu yang mesti didoain, dia punya masalah gitu. Terus udah gitu aku coba-coba tuh, aku berdoa lagi. Aku doa yang sama, doain keluarga, doain diri aku sendiri, plus doain dia juga. Terus aku bilang ke Tuhan, kalau misalkan ini orangnya Tuhan, tolong angkat masalahnya, tolong selesaikan masalahnya. Aku percaya Engkau itu Bapa yang sungguh baik. Aku bilang kayak gitu kan. Terus setelah itu, tiba-tiba besokannya setelah aku bangun tidur, pagi-pagi, aku langsung buka HP, aku lihat Line. Nah, dia tiba-tiba chat aku, terus nanya-nanya kayak, saat teduh itu kayak gimana sih gitu. Terus udah gitu, kalau misalkan gua mau ke gereja lu, bisa gak ya gitu.
Terus udah gitu aku bilang saat teduh itu, jadi kita membangun hubungan kita sama Tuhan, bener-bener cuman hubungan kita sama Tuhan doang, nggak diganggu sama yang lain. Dan saat teduh itu kita bisa melakukannya dengan cara membaca Alkitab. Terus udah gitu kita bisa worship, kita bisa praise, kita bisa pokoknya membangun hubungan, kita bisa ngomong sama Tuhan. Nah itu saat teduh kita sama Tuhan. Nah terus udah gitu aku juga bilang kalau misalkan mau ke gereja aku ya boleh-boleh aja gitu. TAC ada di jam 8 sama di jam 8.30 sama jam 11. Nah itu setiap hari minggunya aku bilang kayak gitu kan. Langsung oke, nanti hari minggu ini kayaknya gue datang deh gitu. Soalnya gue mau tahu lebih dalam tentang kekristenan. Dia bilang sebenarnya dia itu cerita, dia bilang katanya sebenarnya udah tertarik masuk Kristen, tapi dari orang tuanya sendiri melarang dia masuk Kristen gitu. Nah dari situ bisa disimpulkan aku tahu bahwa Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita. Kita itu contohnya aku, kalau misalkan aku nggak temenan sama dia pada saat itu, terus udah gitu aku juga mengabaikan, dia Instastory cuma sekali-sekali, ya udah lewatin aja gitu. Nah itu bakal kelewat, bakal miss satu orang dalam hidup kalian yang benar-benar mau mengenal Tuhan. Dan sampai saat ini pun dia itu masih sering sharing ayat, terus udah gitu masih sering tanya aku, masih ada ibadah online apa enggak. Nah gitu, maksudnya aku mau tekenin ke kalian semua, dia aja yang beda agama, dia itu pengen banget gitu kenal Tuhan kita. Nah kita yang maksudnya dalam satu iman, dalam satu jasmani rohani harus lebih lagi kepada Tuhan gitu. Kita harus kenali pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Kita membangun hubungan intim kepada Tuhan gitu. Supaya apa? Supaya nanti pada saat waktunya udah habis, waktunya udah selesai, kedatangan Tuhan yang kedua kali, nah kita udah siap, benar-benar siap menjadi orang yang benar-benar kepilih. Nah itu sharing dari aku, kira-kira seperti itu. Jadi aku mau tekenin lagi yang kayak tadi aku udah bilang. Jadi terpilih itu dipilih oleh Tuhan. Terus udah gitu kita dipilih untuk apa? Untuk mengabarkan firman-Nya Tuhan itu sendiri. Dan juga kita harus mempergunakan keseharian kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang gak bener gitu, acak-acakan, hidup kita acak-acakan, pergaulan kita acak-acakan. Itu bakalan membuat kalian lebih jauh lagi kepada Tuhan, bukan mendekatkan. Nah, aku mau ajak di sini biar kalian sama-sama bisa bertumbuh bareng, bisa menjadi garam dan terang dunia bareng, bisa menjadi dampak bagi anak-anak muda yang ada pada saat ini. Itu sharing dari aku. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu. Oke. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan dapat kembali ibadah online Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan agar kami Tuhan sudah menjadi Tuhan anak-anak-Mu yang terpilih Tuhan. Kami percaya Tuhan keseharian kami Tuhan Engkau jaga Tuhan, Engkau lindungi Tuhan. Engkau berkati Tuhan semuanya Tuhan. Mulai dari keluarga kami Tuhan, hidup kami Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Tuhan kalau misalkan Tuhan dari antara teman-teman kami Tuhan yang ada pada saat ini, mungkin yang menyaksikan ibadah online ini ataupun tidak Tuhan, kami mau curahkan berkat Tuhan, berkat kalau misalkan ada yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan, apapun kesusahannya Tuhan, apapun masalahnya Tuhan, Engkau bereskan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami satu tubuh Tuhan, kami satu Tuhan untuk menjunjung tinggi nama-Mu Tuhan. Kami ingin belajar Tuhan, kami ingin belajar lebih lagi Tuhan, dapat berhubungan intim dengan diri-Mu Tuhan, agar apapun Tuhan yang kami lakukan ke depannya Tuhan, mungkin setelah pandemik ini sudah selesai Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang lebih besar lagi untuk hidup kami semua Tuhan. Tuhan, mungkin ibadah kami sampai sini Tuhan, doa kami sampai sini Tuhan. Tapi kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan, sungguh-sungguh pada diri-Mu Tuhan. Mendengarkan firman-firman-Mu di bawah kaki-Mu Tuhan. Tuhan, doa kami sampai sini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
See you! Pastiin kalau tangan kita semua itu bersih, nggak ada virus atau kuman. Buat teman-teman yang belum cuci tangan, silahkan cuci tangan. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu SOP cuci tangan yang benar, ini adalah cara yang benar. Yang pertama, silahkan basahi tangan dengan air, lalu dikasih sabun cuci tangan. Jangan sabun colek, nanti tangannya kering. Lalu yang kedua, gosok kedua telapak tangan untuk meratakan sabun. Jangan buru-buru, tapi gosoknya juga jangan terlalu lama, nanti takutnya keluar jin. Yang ketiga, cuci tangan hingga ke sela-sela jari. Jangan sampai ada ketinggalan, make sure bahwa jari-jari sela-selanya juga bersih. Lalu jangan lupa gosok bagian punggung tangan, keduanya, kiri dan kanan. Jangan lupa. Setelah itu, ya bilas. Jangan sampai nggak dibilas. Masa sabun masih ada di tangan udah pegang barang-barang. Nanti tangannya lengket, barangnya ikut lengket. Nggak ada gunanya cuci tangan. Buat teman-teman juga yang mungkin kerja dan harus hadir ke kantor atau kerja di lapangan dan sebagainya, harap lakukan physical distancing. Maksudnya adalah kasih jarak 1-1,5 meter ke orang-orang kalau misalnya lagi ngobrol. Karena mungkin bisa muncrat kalau dia ngomong. Nanti di muncratannya itu bisa ada virus atau kuman, yang itu berbahaya. Nah, info berikutnya silakan teman-teman baca dengan seksama. Intinya, kalau kita udah ngerasain gejala-gejala seperti ini, kita langsung ke rumah sakit biar bisa ditangani secara medis. Buat teman-teman yang lain, gunakan masker kalau kita keluar rumah. Make sure pakai masker, jangan sampai enggak. Lalu cuci tangan juga pakai sabun. Ingat juga lakuin social distancing atau memang kalau terpaksa ngelakuin physical distancing. Yang terakhir ini, hindari makan lagi mentah ya, kalau kita bisa disangka orang kanibal. Dan yang harus dilakuin ketika ibadah online ini, yang pertama adalah mendengarkan. Ya udah pasti. Ya nonton juga sih, ya tapi dengerin juga. Yang kedua, fokus. Lalu yang ketiga, mencatat boleh. Siapkan hati kita, karena kita juga akan menyembah Tuhan. Dan yang jangan dilakuin, yang pertama, jangan ngobrol. Ya lagian ngobrol sama laptop masa kayak orang gila. Yang kedua, jangan nonton Money Heist, karena nanti aja nontonnya maksudnya. Yang ketiga, jangan main games, push ranknya nanti aja. Yang keempat, makan atau nyemil, jangan, karena teman-teman gak di bioskop. Yang kelima, main sosmed, nanti dulu aja ditahan untuk main sosmednya. Untuk teman-teman yang mau persembahan, teman-teman bisa transfer ke rekening bank BCA di bawah ini. Nah, buat teman-teman yang belum terdaftar Cool, silakan hubungi nama-nama ini. Kita juga tetap cool walaupun keadaan seperti ini, tapi coolnya tuh nggak ketemu langsung, melainkan kita melalui Zoom. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cool, bisa langsung hubungi nama-nama ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kita untuk dapetin updatean terbaru seputar GMCC TAC. Dan jangan lupa, konten yang teman-teman dengar pada hari ini kita upload juga di Spotify berupa podcast. Nah, kalau misalkan teman-teman mau follow, silakan follow, karena kita juga nggak cuma upload bahan sharing, tapi kita juga upload tema-tema yang menarik seputar kehidupan sehari-hari setiap minggunya.